Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di kelas Sistem Enterprise Tutorial Version. Jadi di kelas tutorial version ini, saya akan memberikan praktek dan juga sedikit penjelasan terkait dengan fungsi-fungsi dan kegunaan-kegunaan dari menu-menu yang ada nanti di Adam PR. Hal ini bertujuan agar teman-teman itu tidak sekedar klik-klik saja tanpa tahu maksud dan kegunaannya itu untuk apa, gitu. Dan juga, kenapa kelas tutorial ini tidak saya berikan secara live lewat Meet seperti itu, agar teman-teman nanti saat prakteknya tidak terkendala jaringan. Seperti misalnya, kalian sedang on fire-nya atau lagi semangat-semangatnya untuk praktek, terus tiba-tiba kalian lost signal. Kan jadinya kayak gimana gitu ya. Maka dari itu, saya berikan video tutorial singkat ini, agar nanti teman-teman semisal kalian pengen ngulang, atau pengen nge-replay lagi, atau kalian udah keterlambat lupa ngisi di bagian mana, kemudian kalian ulang lagi, bisa. Gitu, teman-teman. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi penjelasannya, langsung aja kita masuk ke dalam agenda kita yang pertama. Jadi agenda saya biasanya kalau main tutorial itu saya akan buka notepad, kemudian saya akan tuliskan agendanya kita ngapain. Jadi kita akan membuat klien atau perusahaan. Di sini sudah pasti teman-teman nanti akan main-main untuk membuat perusahaannya kalian itu lewat si Adam Pierre. Kemarin kan sudah ada tuh kalian menentuin nama-namanya. Seperti yang ada Moon Chaser, kemudian ada juga yang Toko Pejuang Mi dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini saatnya kita merealisasikan hal-hal itu. Langsung aja kalian buka Adam Pierre-nya. Semisal kalian tampilan awal itu biasanya bukan sistem, teman-teman. Tapi lebih ke arah yang namanya Garden Admin. Itu juga passwordnya Garden Admin. Nah, password dan username-nya ini kita isi sistem. Sistem juga untuk passwordnya. Jadi sistem-sistem. Dan ingat-ingat, si Adambiar ini case sensitive. Jadi besar kecil itu diperhatikan teman-teman. Hati-hati banget. Biasanya kalau saya itu, saya copy paste kayak gini. Kemudian saya masukkan gini, otomatis dia udah pasti besar kecilnya sama. Kemudian kalau sudah, kalian klik OK. Kemudian kita tunggu. Nah, ini ketika diarahkan. Nah, ini kenapa yang keluar adalah seperti ini. Tenang aja teman-teman, kalian mesti bingung, Kak, saya nggak keluarnya seperti ini. Tenang. Ini adalah dari yang database-database pernah saya bikin sebelumnya. Database dari klien-klien yang sudah pernah saya buat sebelumnya, dia masuk ke dalam sini. Jadi saya terakhir ngakses tuh ini, untuk yang di kelas saya sebelumnya. Kemudian di sini, kalau teman-teman pasti akan diarahinya ke sistem administrator. Gitu. Sama, teman-teman masih ada kok, tenang aja. Kalau sudah, setelah kalian masuk ke dalam role-nya sini, sistem administrator, kalian klik OK. Otomatis kalian diarahkan pada menu tampilan seperti ini. Nah, di tampilan seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan, kita masuk kepada sistem admin. Saya catat dulu. Jadi saya catatnya hanya garis besarnya aja, agar teman-teman juga masih ingat kalian ngekliknya di mana. Sistem admin, kalau sudah kalian pilih si client rules, kalau sudah kalian pilih yang initial client setup. Di sini akan ada tampilan seperti ini. Kalian pasti nanya, ini maksudnya apa ya? Kok ada kepotong gini? Ini gimana cara ngelihatnya dan sebagainya. Teman-teman tidak perlu panik. Teman-teman klik view yang ada di VirtualBox. Kemudian kalian klik full screen mode. Kemudian klik switch. Otomatis akan ketampil seperti ini, teman-teman. Ketika kalian drag and drop, otomatis kalian tahu di atasnya itu yang ketutupan tadi apa aja. Kemudian, yang selanjutnya kita isikan adalah nama perusahaannya kita. Nah, di sini teman-teman yang biru itu adalah yang biasanya bisa dikategorikan sebagai wajib, jadi harus ada semuanya. Di sini saya namakan untuk perusahaannya adalah Bintang Corp. Kemudian untuk organization key-nya saya kosongin. Organization name-nya di sini saya isi HQ dalam kurung. Oh, udah nggak salah. Kantor pusat. Karena biasanya saya lupa mematikan caps lock gitu. HQ kantor pusat. Kenapa saya namain seperti ini? Karena di organization name ini nanti untuk membedakan mana departemen yang lain dengan mana yang kantor pusat gitu. Dan HQ itu bukan singkatan high quality atau gimana, teman-teman. Itu adalah artinya headquarter atau bisa sama artinya kantor pusat gitu. Dan next kita isi administrative username-nya, kita isi yang simple aja yang bisa diingat, admin bintang. Kemudian di sini juga kita usernya adalah user bintang. Ingat besar kecil mempengaruhi. Kemudian di sini mata uangnya kita isi IDR, country-nya kita ada di Indonesia. Oke.
Regionnya kalian kosongin tidak apa-apa, city name-nya kalian mau kosongin tidak apa-apa, bebas. Tapi kalau di saya akan isi misal Jakarta. Kemudian city-nya saya kosongin, zip-nya semisal kalian tidak hafal juga tidak apa-apa, random zip, bebas. Kemudian kalau sudah di sini, kalian isi untuk address pertamanya, nama jalannya semisal Jalan Ronggolawe nomor 55 Jakarta, misal seperti itu. Kalau sudah, jangan lupa BP-nya ini dicek, sudah kecek semuanya, checklist semua atau belum. Jangan lupa klik yang project dan campaign. Kalau sudah, kita masuk ke dalam hal yang terpentingnya, yaitu di chart of account file. Ini adalah si accounting id.csv-nya itu. Jadi chart of account file ini adalah daftar perkiraan dari akun-akun atau seperti angka, huruf, dan sebagainya yang akan kita gunakan nanti untuk pencatatannya otomatis masuk ke dalam buku besar gitu. Dan itu udah ada hubungannya dengan akuntansi teman-teman gitu. Kemudian kita pilih aja. Makanya kenapa kemarin share foldernya itu di-share di awal-awal agar teman-teman tidak lupa. Kita pilih di mana CSV-nya. Kalau di tempat saya, share foldernya adalah namanya SE_2020, SE 2020. Teman-teman jangan panik, jangan kaget misal ini namanya berbeda, karena kemarin kalian mungkin menyesuaikan dengan tutorial, mungkin namanya beda. Kalau saya membuatnya adalah SE 2020. Kemudian saya klik, kemudian saya pilih accounting id.csv. Kita panggil dia. Kalau sudah, kita klik start. Kita tunggu prosesnya beberapa menit, mungkin ada 1 menitan ada. Nah, di sini sambil menunggu saya akan menginfokan juga untuk yang proses selanjutnya setelah ini, teman-teman nanti akan logout dan kita akan ngetesting apakah si Bintang Corporation ini kita bisa pakai atau enggak. Dan nanti loginnya kita akan menggunakan si admin Bintang karena nanti kita akan ada agenda yang selanjutnya adalah mengedit si kliennya. Jadi mungkin di dalam catatan-catatan mungkin kita ada lupa memasukkan info-info yang lain terkait dengan perusahaannya kita gitu. Kita nanti masuk ke dalam si adminnya. Jadi adminnya kita, admin perusahaannya kita masuk, nanti terus kita proses gitu. Jadi kayak misalkan ada lupa memasukkan nomor HP, lupa memasukkan fax email, atau lupa memasukkan email kayak gitu, nanti teman-teman jangan panik, teman-teman nanti bisa ngeditnya tapi sebagai si admin dari perusahaannya, bukan dalam sistem lagi gitu. Nanti setelah ini kita akan logout, kemudian nanti kita masuk ke situ. Dan juga ini nanti teman-teman semisal kalian dalam prosesnya ini tiba-tiba terhenti, atau semisal ada error, itu teman-teman nanti harus mengganti atau memulai ulang dari nol. Jadi kayak ngisi lagi semuanya dari awal lagi. Dan biasanya itu errornya itu kalau nggak masalah yang accounting ID, juga masalahnya itu ada semisal kalian tidak mengisi dan sebagainya. Nah ini oke. Untuk yang di sini, sebelum saya lanjut lebih dalam, jadi kalau kalian mau, untuk yang nama perusahaannya, kalian mau sesuaikan dengan yang di tutorial ini, silahkan, Bintang Corporation. Kalau tidak, kalian mau langsung pakai nama projectnya kalian, silahkan. Tapi saran dari saya adalah notes dari saya, teman-teman kalau bisa mungkin gunakan nama yang Bintang Corporation dulu, agar nanti teman-teman kalau sudah yakin lancar semuanya, teman-teman bisa membuat yang versi perusahaannya kalian gitu. Biar nanti kalian nggak bingung harus kemana yang dipakai dan sebagainya. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Kalau sudah kita klik OK, kemudian kalau sudah kita pilih file logout. Setelah kita logout, di sini kita jangan login sebagai sistem, tapi kita login sebagai si admin dari Bintang. Dan juga di sini jangan lupa case sensitif semuanya saya copy paste saja. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nunggu beberapa saat. Kemudian nanti kalau sudah tersambung dia akan masuk ke dalam default dan otomatis nanti akan ditunjukkan perusahaannya kalian itu isinya apa gitu. Nah, jadi ini adalah role-nya kalian itu Bintang Corporation admin. Jadi adminnya dalam Bintang Corporation. Nama perusahaannya kalian adalah Bintang Corporation dan organisasi kalian atau statusnya kalian itu adalah si kantor pusat. Warehouse-nya masuk ke dalam si standar gitu. Lalu kita klik OK teman-teman. Dan perusahaan kita sudah bisa diakses. Berarti bisa. Oke, sebelum lanjut ke tutorial selanjutnya, saya minimize dulu. Untuk saya tuliskan lagi, langkah selanjutnya kita mau ngapain. Jadi, setelah tadi kita udah membuat perusahaan, selanjutnya kita akan mengedit lah lebih tepatnya.
mengedit klien atau perusahaan kita. Jadi di sini teman-teman semisal kayak tadi yang sudah saya infokan sambil menunggu, semisal teman-teman pengen mengedit terkait dengan email, terkait dengan nomor HP, dan semacamnya, teman-teman nanti bisa ngedit bukan sebagai sistem, tapi sebagai si adminnya. Ini otomatis kalian lihat nih, statusnya adalah admin bintang, statusnya adalah si bintang corporation admin. Kemudian kalau sudah, teman-teman di sini, langkah yang selanjutnya, masuk kepada sistem admin. Saya tulis garis besarnya juga, nanti sisanya mengikuti. Kalau sudah, kalian pilih sistem admin, kalian pilih yang client roles, kemudian kalian pilih klien. Jangan yang ini ya teman-teman, kalian pilih yang klien. Kemudian tampilannya kalian adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini ada bintang corporation dan sebagainya. Kalau semisal teman-teman ada yang tidak keluar, semisal ada yang, "Loh Kak, kok aku kekunci ya?" dan sebagainya, teman-teman bisa klik yang ini. Grid to go. Kemudian kalian pilih. Nah, semisal ini kalau kalian biasanya kan keloknya dalam si sistem. Kalian seperti ini tampilannya. Tapi kalau kalian panik, kalian tidak perlu bingung dan sebagainya, kalian klik yang grid to go. Kemudian pilih yang bintang corporation. Kemudian kalian lagi grid to go lagi. Nah, otomatis kalian bisa mengedit dari nama perusahaannya kalian. Oke, jadi yang diedit ini semisal teman-teman di sini mungkin bisa menambahkan dari deskripsi perusahaannya kalian. Semisal bintang corporation bergerak di bidang di usaha jual beli komputer. Seperti itu. Bisa rakitan, bisa original. Jadi kayak mungkin menambahkan seperti description, kemudian juga teman-teman mau menambahkan mail house. Mail house ini nanti akan kepake ketika udah di tutorial-tutorial selanjutnya teman-teman. Jadi kayak ada email resminya lah gitu. Nah di sini misal saya isi untuk emailnya di sini, saya mau menggunakan dengan namanya seperti ini bisa teman-teman. Jadi misal kalian mau akalin, misal admin@bintang.com. Ini bisa. Jadi kayak semuanya ngasih kalian bikin sendiri itu masih bisa. Kemudian di sini request user password dan sebagainya kalian kosongin aja nggak apa-apa misal kalian bingung. Di sini udah yang biasanya saya isi sih adalah si description dan juga mail host. Kalau sudah, kalian di sini klik yang save change ini. Kemudian klik OK. Otomatis dia sudah tersave sebagai deskripsinya dari perusahaannya kalian gitu. Ini adalah untuk yang masalah deskripsinya kalian. Kemudian yang paling penting kedua dari tutorial ini juga, kita akan membuat yang namanya organization. Atau bisa dikatakan kayak departemen perusahaannya lah. Gitu. Kenapa saya menyebutnya departemen perusahaan? Karena nanti biasanya teman-teman akan dibedakan dengan bagian-bagiannya. Gitu. Tadi kan ada yang kita bikin ini adalah si kantor pusat. Nah, kita akan bikin yang cabang-cabang yang lainnya. Jadi, semisal teman-teman di sini mau mengedit untuk yang semisal cabang bintang corporation di mana dan sebagainya gitu boleh nggak apa-apa. Semisal kalian di sini mau bikin nama departemen juga tidak apa-apa gitu. Nah, yang selanjutnya teman-teman di sini kalian milih logout dulu ini keluar. Kemudian kalian di sini pilih yang sistem admin. Kemudian ini saya minimize dulu. Pilih yang organization role. Setelah itu kalian pilih yang organization. Nah, di sini kalian akan melihat Bintang Corporation itu punya headquarter atau kantor pusat satu aja. Di sini kalian nggak perlu yang ngapa-ngapain dia karena udah otomatis dia ada. Di sini misal kalian pengen nambahin deskripsi sih nggak apa-apa. Jadi misal kantor pusatnya dari Bintang Corporation. Itu bebas teman-teman, nggak ada masalah. Kemudian kalian misal klik ini udah otomatis nanti dia ke save. Nah, untuk buat departemen yang baru atau organization yang baru, kan teman-teman kemarin ada anak cabang saya misal tanya, itu ada perusahaan lain nggak? Maksudnya, ini sebentar saya cek dulu OBS-nya masih berjalan atau belum. Oke, masih berjalan. Kemudian semisal tanya, kemarin kan saya nanya, ini ada anak perusahaannya atau mungkin kan ada rencana mau cabang di mana dan sebagainya. Kan kemarin ada yang ngomong, oh iya Pak, saya mau bikin cabang di sana dan sebagainya. Nah, ini
Di sini nanti kalian akan diajarkan untuk buat itu. Nah, yang selanjutnya, kalian ini pilih yang new record. Jadi jangan dihapus ini teman-teman, jangan dihapus sama sekali. Kalian pilih yang new record. Kemudian di sini kalian ditanyain dulu. Ini kan tadi kalian ada edit nih. Ya udah kalian misal klik save, oke. Jadi otomatis dia akan ke save dulu. Nah, di sini kalian pilih yang new record. Sorry. Kemudian kalian di sini pilih namanya. Misal di sini saya menamain adalah gudang barang. Sorry. Kemudian di sini namanya gudang barang Bintang Corp. Kemudian di sini adalah gudang penyimpanan barang yang akan dijual oleh Bintang Corporation. Kalau sudah, kita klik save. Otomatis dia keluar di sini sebagai namanya, selain ada headquarter, ada juga di sini sebagai gudang barang. Nah, ini misal kalian mau tambah lagi silahkan bebas gitu. Kalau sudah di sini, yang selanjutnya teman-teman mungkin bisa mengedit di bagian organization info. Jadi organization info ini apa sih gunanya? Itu nanti berguna untuk kalian semisal memasukkan info-info terkait dengan alamat dan sebagainya. Di sini biasanya paling penting adalah memang untuk yang dari segi addressnya teman-teman. Itu biasanya kalian isi untuk yang info-infonya itu tadi seperti apa. Jadi ini misal kalian ini yang saya edit adalah yang di bagian address. Jadi di sini akan disediakan address-addressnya dan di sini ada city-nya juga. Saya hanya edit yang di bagian ini. Jadi misal di sini untuk yang cabang perusahaannya kalian misal tulis tadi kan ada di kota mana. Kemudian ini misal kita tulisnya yang di Salatiga. Kemudian kita pilih yang state-nya di sini adalah yang ID. Zip-nya mungkin kalau teman-teman tidak hafal, kalian mau random zip juga tidak masalah. Kemudian country-nya kita pilih Indonesia. Kemudian semisal kalian ada alamatnya, kalian bisa tuliskan juga. Semisal di sini adalah Jalan Diponegoro nomor 30. Salah 3. Kemudian kalau sudah kalian klik OK. Otomatis dia akan tercatat sebagai info dari gudang barang Bintang Corporation. Jadi ada di Salatiga. Kalian pengen ngecek juga, Kak, yang headquarter tadi beneran nggak di situ? Kalian bisa cek di sini, kalian klik dulu. Jadi jangan kalian langsung ngeklik yang ini ya teman-teman. Jadi kalian klik yang kantor pusat, kemudian kalian klik yang di organization info. Nah, otomatis dia akan keluar infonya. Jadi oke, dia ada di Jakarta, zip-nya nomor sini dan sebagainya. Itu. Jadi ini lebih ke arah informasi mengedit untuk yang alamatnya. Karena nanti ini penting banget teman-teman, ketika nanti teman-teman udah masuk ke dalam nota pengiriman, invoice dan sebagainya itu nanti paling diperlukan untuk yang alamatnya gitu. Ini saya bikin 2 aja, teman-teman mungkin nanti bisa menyesuaikan kalian mau bikin berapa, yang dari perusahaan TR-nya kalian mau bikin berapa, tapi kalau yang dari contohnya ini saya memberikan 2 gitu. Oke, itu untuk yang dari organization. Kemudian nih, semisal kalian pengen tahu nih, ini bisa diakses nggak sih Kak? Maksudnya bisa dilihat nggak sih ini beneran kita pakai atau enggak? Oke, kita akan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Jadi kemudian di sini kalian udah di close. Kemudian kalian log out dulu. Kemudian kalian login lagi. Nah, ngelihatnya itu nanti ada di default-nya teman-teman. Jadi di bagian default-nya itu, apakah organization yang sudah kita bikin ini tadi bisa diakses, sudah terbuat beneran atau tidak? Kita pilih yang HQ. Nah, ternyata sudah ada Gudang Barang Bintang Corporation. Nah, ini berarti organization yang kalian bikin sudah jadi, sudah bisa dipakai juga. Gitu. Tapi ini bentar kita masih ada main-main dengan yang headquarter-nya atau kantor pusatnya, jadi kita masuk lagi ke kantor pusat. Oke. Itu adalah tutorial untuk yang tadi, membuat organization department. Jadi dari sistem admin juga. Saya kasih catatan dulu. Masuk ke organization. Ini udah garis besarnya aja. Kemudian yang selanjutnya. Yang tadi kita udah bikin perusahaan, kita udah ngedit info perusahaan, kita udah bikin organization-nya. Kemudian juga udah edit-edit organization.
Yang selanjutnya kita akan buat adalah terkait dengan ini saya kasih catatan dulu terkait dengan mengedit klien tadi, mengedit organization. Kalian bisa pilih yang tadi di bagian organization info, edit address, tambah alamat. Kemudian yang selanjutnya agenda kita adalah membuat user enroll. Jadi kita mulai membuat siapa orang-orang yang akan nanti berjalan di dalam Bintang Corporation. Oke, langsung lanjut aja. Jadi kita balik lagi ke sistem admin, teman-teman. Ini saya kasih catatan lagi. Sistem admin. Kemudian nanti pilihnya adalah si General Roles. Bentar. Oke, sistem admin, General Roles. Kemudian kalian pilih yang security. Kemudian di sini ada bermacam-macam ini, kalian pilih yang si user. Nah, di sini kalian diarahkan kepada yang pertama adalah si admin bintang. Ini adalah user yang pertama. Kalau kalian pengen lihat apakah beneran ini usernya, kita lihat dari sini, Greet to Go. Nah, di sini di Greet to Go ini kayak memberikan tampilan versi dari Excel-nya gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa tahu. Di sini ada admin bintang, ada si user bintang. Kemudian di sini juga ada yang masalah password dan sebagainya, itu biasanya sama semua disesuaikan dengan namanya. Ada super user dan sistem. Oke, kita balikan lagi. Di sini teman-teman tidak usah mengedit yang di sini ya. Tapi kita bikin yang baru. Jadi klik yang new record. New record ini teman-teman isi yang kosong-kosong. Jadi misal di sini saya mengisi untuk yang name-nya. Jadi name-nya misal saya bikin, ini langsung saya sebutkan aja. Mungkin Tony kayak gitu, atau enggak usah, jangan kita ambil nama saya sendiri lah. Saya ambil semisal Bambang kayak gitu. Nah, kemudian di sini semisal kita untuk yang deskripsinya adalah karyawan atau pegawai Bintang Corporation. Kalau sudah di sini, biasanya yang paling penting adalah selain dari yang deskripsi nama itu agar kita tahu juga, kita isi yang di bagian passwordnya. Jadi kita kayak memberikan passwordnya itu apa. Ingat, ini biasanya saya langsung kayak gini aja, biar besar kecilnya sama. Saya copy paste, kemudian saya klik ini, kemudian saya pilih paste. Kalau sudah, jangan lupa dulu untuk ini teman-teman di save. Nah, ini udah otomatis ke save. Kita ada karyawan dalam Bintang Corporation, satu orang karyawan namanya Bambang. Dengan passwordnya Bambang juga. Setelah itu yang selanjutnya kita udah save dulu untuk memastikan semuanya aman. Kemudian kita masuk ke dalam tab yang user roles. Jadi kan kita udah bikin usernya nih. Tapi kita pengen tahu, maksudnya dia ini nanti akan kerjanya sebagai apa? Admin atau sebagai user? Karena nanti tampilannya beda, teman-teman. Yang tampilannya user seperti apa, yang tampilannya admin seperti apa. Langsung kita pilih yang user roles. Kemudian di sini kan masih kosongan. Kalian pilih new record lagi. Otomatis keluar di sini. Wait. Nah, ini Bintang Corporation. Kemudian di sini role-nya dia adalah Bintang admin. Nah, karena di sini tadi dia bukan sebagai admin dan sebagai pegawai, maka kita wajib untuk mengeditnya, teman-teman. Ini kan tampilannya seperti ini, kalian nggak usah bingung. Kita klik toggle lagi. Kemudian di sini kalian tinggal ganti aja untuk yang namanya. Misalkan di sini pilih untuk yang sini kita manual aja deh. Bintang Corporation. User. Statusnya aktif. Kemudian kalau sudah di sini, kalau misalkan tanya, Kak kenapa nggak diklik ini? Ini bisa, teman-teman. Nah, ini nunggu, kemudian kalian pilih yang usernya. Kalian klikkan dulu. Ini lumayan sih kalau kayak gini. User Bintang. Oh, nggak keluar, sorry. Oke, jadi ditulis manual aja teman-teman, biar gampang. Jadi di sini kita tulis yang Bintang Corporation User. Setelah itu, kita save dulu lagi. Jadi statusnya adalah Bintang Corporation. Kemudian selanjutnya
yang masuk kepada di bagian organization assignment. Jadi ini nanti kayak kita memberikan dia itu nanti hanya bisa mengakses apa saja gitu. Jadi kayak bisa dikatakan nanti kayak ada berhubungan dengan masa kontrak, kemudian nanti dia itu statusnya sebagai apa dan sebagainya. Langsung aja kita klik yang new record. Kita pilih di sini dia statusnya tetap aktif, create to go, valid form. Valid form ini adalah ketentuan. Jadi semisal Bambang ini kerja sama kita tuh dari kapan? Semisal dari hari ini, dari tanggal 23 September, berarti ya sudah, kita tinggal pilihnya langsung dari klik kalender. Kita pilih otomatis 2 kali. Kalau misal teman-teman males, kalian mau isi manual juga bebas, nggak ada masalah. Kemudian valid to, itu adalah sampai kontrak kerjanya berapa. Nah, di sini misal kalian mau bikin kontrak kerjanya itu sampai dengan 1 tahun atau 2 tahun lah kita bikin. Nah, kita samakan 2 tahun berarti tenggat akhirnya dia adalah 23 September 2022. Di sini deskripsinya adalah kontrak kerja selama 2 tahun. Kemudian kalau sudah, kita klik save. Teman-teman boleh percaya boleh enggak, teman-teman nanti semisal memberikan ini invalidnya ini berbeda dengan hari ini, si usernya ini nanti tidak akan bisa diakses gitu. Jadi meskipun passwordnya benar, namanya benar, tapi kalau valid formnya ini sudah kalian isi seperti ini atau sudah kalian tekan kontrak, dia otomatis nanti akan ke record dia mulainya dari tanggal segini gitu. Jadi misal kalian pengen ganti nih atau gimana, nah ini kalian kosongin berarti kan nggak ada kontraknya sama sekali. Tapi ini biasanya kalau udah kalian masuk ke dalam organization assignment, kalian minimal harus ngasih dia kontraknya sampai kapan gitu. Kemudian kalau sudah di sini setelah kita udah ngedit masalah user roles-nya dia sebagai user, kemudian organization assignment-nya kita sebagai si kontrak kerja selama 2 tahun. Kemudian yang selanjutnya di sini kita masuk ke dalam organization access. Jadi di dalam organization access nanti kita akan menunjukkan dia bisa mengakses apa aja. Jadi si Bambang ini bisa mengakses apa aja sih gitu. Oh ya sorry kalau mungkin ada yang namanya Bambang atau yang siapa, sorry. Ini saya hanya menggunakan nama fiksi ilmiah teman-teman. Jadi sorry kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf. Oke, lanjut ya teman-teman. Karena kan saya nggak ngerti juga, mungkin ada yang wah namaku dipakai nih dan sebagainya kayak gitu. Oke, jadi masuk ke dalam organization access, kita klik seperti biasa new record. Kemudian kalau sudah kita agree to go, kemudian di sini kita pilih. Nah, kalau teman-temannya udah pernah main database, tanda bintang ini adalah artinya dia mengakses keseluruhan data. Tapi kalau misal kalian ada keterangannya seperti ini, berarti dia hanya bisa mengakses tertentu saja teman-teman. Gitu. Nah di sini dia kan mengakses all. Kita pilih misal dia hanya cuma bisa mengakses yang di gudang barang. Kemudian kalau sudah kita save, dia sudah otomatis si user Bambang ini dia mempunyai role atau kerjaannya dia sebagai user dan dia di sini adalah organization assignment-nya atau kontrak kerjanya itu dikontrak selama 2 tahun dan organisasi aksesnya dia ini hanya ngaksesnya boleh untuk yang di gudang barang gitu. Kalau sudah, kalau kalian mau coba, yang selanjutnya kalian logout dari sini. Sorry, bentar kita X aja dulu biar nggak ribet. Logout. Nah, kita coba langsung kita ketikkan namanya Bambang. Kemudian kita copy paste. Kemudian kita oke. Kalau sudah nanti kalian akan muncul di defaultnya itu nanti dia itu sebagai apa, kemudian juga dia itu kerjanya apa gitu. Nah, lihat teman-teman, dia di sini pilihannya cuma sebagai bintang corporation user. Nah, berarti dia di sini sudah kerjaannya cuma sebagai user aja. Dan dia di sini untuk yang organisasinya dia ada di bintang corporation dan organizationnya dia masih tetap di sini, tapi yang all dia tidak bisa mengakses. Dia hanya bisa mengakses antara HQ kalau nggak gudang barang. Kemudian kita pilih yang gudang barang, kemudian kita klik yang oke. Nah, ini adalah tampilannya dari kerjaannya dia untuk selama dia sebagai user atau karyawannya teman-teman. Dan ini tuh kalau dibandingkan sama yang si admin itu beda juga teman-teman karena di dalam admin biasanya nanti ada yang untuk editing dan sebagainya. Nah, kalau yang di dalam user dia tidak ada editing tentang klien, tapi kalau di dalam si admin dia ada editing kemarin kayak bukan kemarin sorry, ada editing kayak tadi klien dan sebagainya itu. Kalau yang di sini dia tidak bisa apa-apa
selain mungkin hanya ngedit-ngedit dari user dan profilnya dia, gitu. Jadi kita di sini sudah membuat satu orang pegawai yang namanya Bambang dari Bintang Corporation, statusnya adalah user bukan admin. Kemudian di sini juga dia hanya bisa mengaksesnya adalah untuk yang gudang barang, gitu. Oke, itu teman-teman adalah tutorial kita pada pertemuan kali ini. Jadi pertemuan tutorial kelas ini nanti akan saya jalankan nanti selama materinya adalah tutorial. Kemudian juga teman-teman di sini saya ngasih tugas kalian untuk yang pertama. Jadi tugas kalian yang pertama adalah mungkin kalian bisa pakai projectnya ini. Kemudian dari projectnya ini teman-teman bisa menyesuaikan tadi namanya seperti apa. Kemudian kalau sudah kalian buatlah minimal 5. Oh jangan deh, tugasnya gini aja deh, sorry. Daripada kalian nanti ribet ya. Realisasikan project kalian ke dalam Adam Pierre. Kalian kan udah nih, tadi udah otak-atik pakai si Bintang Corporation. Jadi nanti kalau kalian mau uji coba, pakailah Bintang Corporation atau pakailah juga yang dibuat dari asisten. Yang di Bintang Corporation ini kalian mau edit-edit kayak gimana pun nanti bebas silahkan, tapi jangan mengedit-ngedit yang perusahaan utamanya kalian. Nanti kalau ada error, kalian bingung, tidak bisa dikembalikan lagi dan sebagainya, kalian juga bermasalah lagi, nanti malah ribet semuanya teman-teman. Kerjaan kalian nanti nggak selesai-selesai gitu. Jadi kalian harus ngikutin untuk tutorialnya itu bertahap gitu. Untuk yang di sini tugasnya kalian adalah mulai buat realisasi dari perusahaannya kalian. Gitu. Jadi yang perusahaannya kalian yang sudah kalian ajukan untuk yang pemantapan, kalian realisasikan ke dalam bentuk Adam Pierre-nya ini. Kemudian kalau sudah, teman-teman nanti screenshot bentuk dalam langkah-langkah untuk pembuatan corporation-nya dalam bentuk tutorial singkat dalam bentuk PDF. Kemudian nanti kalian bisa dikatakan gini teman-teman. Oke, ini saya jelaskan lagi dari awal. Tugasnya untuk teman-teman adalah kalian jangan bikin video lah. Udah bikin video yang di kelas satunya, terus yang ini bikin video lagi kayaknya gimana. Jadi kalian buat tutorial terkait dengan pembuatan si kliennya kalian atau perusahaannya kalian, organisasinya kalian atau departemen-departemennya kalian, dan juga dari karyawannya kalian. Buat minimal 5 karyawan gitu. Kemudian nanti kalau sudah kalian buat dalam Word, kalian screenshot full, kemudian kalian nanti masukkan ke dalam dalam Word, kemudian nanti save as PDF. Berikan juga penjelasan terkait dengan langkah-langkahnya juga. Jadi misal, oh jadi kita langkahnya ini, tujuannya untuk ini dan sebagainya, agar benar-benar membuktikan teman-teman itu menonton atau mengikuti dari tutorial ini kalian tahu, bukan asal kalian bikin ngetik-ngetik aja enggak, gitu teman-teman. Paham ya? Dan untuk yang user enroll-nya, teman-teman minimal bisa bikin satu orang admin. Kalau tadi kan saya mencontohkan adalah si user. Nah, kalian bikin satu orang admin, namanya terserah bebas. Kemudian 4 orang user, atau bisa dikatakan 4 orang karyawan. Jadi satu orang karyawan sebagai admin, 4 orang karyawan sebagai user atau karyawan biasa, pegawai biasa. Gitu. Paham ya teman-teman? Untuk yang tugasnya, jadi kalian bikin tutorial singkat terkait dengan pembuatan klien, kemudian terkait dengan pembuatan organization, dan juga terkait dengan pembuatan user enroll. Sesuai dengan seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan ini, gitu. Jadi dari yang kayak tadi edit-edit di organization info, kemudian edit-edit user roles, dan sebagainya, teman-teman bisa membuat itu semua. Untuk yang di user enroll, mungkin teman-teman ada yang tanya, Kak atau Pak, kita bikinnya itu kontraknya berapa lama ya untuk yang organization assignment-nya? Maksudnya kayak kontraknya kita bikin berapa? Bebas, kalian mau bikin 1 tahun silahkan, kalian mau bikin 2 tahun atau berapa tahun silahkan, bebas, terserah kalian. Tapi ingat-ingat, nanti kan ada valid form sama valid yang tadilah itu. Nah itu kalian bisa sesuaikan, jangan sampai kalian isinya salah. Salah maksudnya gini teman-teman, kalau teman-teman salah ngisinya, dalam artian gini, ini saya buka aja langsung biar nyontoin kalian. Jadi dalam artian salah itu ada gini, wait, admin bintang, kemudian kita copy paste saja. Di sini admin bintang lagi, kemudian masuk. Yang saya maksud valid formnya salah adalah gini teman-teman. Karena ketika kalian salah menginputkan valid form, usernya kalian tidak akan bisa dimasukkan sama sekali. Bukan salah karena kalian keduluan harinya dan sebagainya, bukan. Tapi kalian dalam artian gini. Sebentar saya bukakan. Nah, yang saya maksudkan adalah gini teman-teman. Jadi ini saya masuk di general rule, security, user. Yang di usernya sini kan dia ada
Tadi ada pilihannya siapa? Bambang nih. Create Tugel lagi. Di sini kalian organization assignment-nya kalian berikan semisal di sini. Ini saya edit ya, saya coba saya tunjukkan ke kalian biar kalian tahu. Kalian klik ini juga. Kemudian kalian save. Dia bisa, teman-teman. Tapi nanti ketika kalian nyoba, saya lockout dulu. Itu hard lockout, jadi langsung otomatis nge-lockout semuanya. Copy paste. Kemudian kalau sudah kita login, ini nanti coba dilihat teman-teman. Kalau masih berhasil berarti masih aman, tapi kalau sudah tidak berhasil berarti memang. Nah, ini dia masih berhasil teman-teman. Tapi kalau teman-teman ini tadi bikinnya nanti kalian mau login di hari yang lain, dia tidak akan bisa. Karena tercatatnya adalah si karyawan itu dia cuma bekerja dari tanggal 23, selesainya juga dari tanggal 23 tahun 2020. Ini saya contohkan lagi, misal di sini saya ngaksesnya adalah dari tanggal 22. Dia masih bisa loginnya, tapi dia tercatat untuk yang di database inputnya adalah tanggal 22. Tapi kalau yang di dalam segi ininya, kita atur lagi. Ini saya contohkan lagi. Jadi lumayan lama ya teman-teman untuk yang tutorialnya, tapi nggak apa-apa, biar teman-teman paham. Bintang, sorry. Karena biasanya kalau yang di kelas tatap muka, saya akan memberikan contoh seperti ini juga, biar teman-teman benar-benar paham. Ini saya masuk lagi sebagai admin, saya akan tunjukkan yang saya maksudkan tadi. Kemudian kalau sudah, wait, kita tunggu lumayan nih. Karena banyak database, sudah banyak banget di sini. Jangan lupa sebagai admin, login. Kemudian kalau sudah di sini kita masuk sistem admin, general rules, security, user. Yang saya masukkan adalah jangan sampai teman-teman membuat karyawan kalian seperti ini nanti. Maksudnya jangan sampai, karena kadang gini, saya sudah sering sekali ketemu dari zaman dulu itu adalah kalian udah ngedit valid form, kalian ngeditnya ini juga sama, itu kalian nggak bisa akses. Saya force close yang cepat banget. Langsung saya masuk sebagai Bambang. Saya login. Kita tunggu dulu teman-teman. Ya lumayan lama lah, soalnya diproses lagi kayak yang tadi. Nah, dia masih bisa masuk authorize lagi. Oh, ternyata bisa teman-teman. Sorry, tapi jujur itu sangat berpengaruh banget. Karena itu nanti ketika kalian sudah melebihi masa batasnya, teman-teman nanti tidak akan bisa mengakses sama sekali. Jujur, saya nggak bohong. Saya pernah ngadepin itu karena ketika saya lihat itu dia ternyata dari valid formnya yang salah teman-teman. Jadi bisa dikatakan dia tidak bisa mengakses sama sekali. Dia nggak bisa masuk karena valid formnya tadi itu dia mengisinya adalah tanggal sebelumnya dia masuk. Jadi langsung terjadi error. Saya nggak bohong beneran. Makanya ini saya coba kok bisa. Ternyata masih aman ternyata. Oke lah nggak apa-apa. Gitu aja. Jadi ingat-ingat teman-teman untuk yang bikin valid formnya itu tadi, tolong bener-bener bisa dilihat-lihat. Jangan sampai kalian salah. Karena kadang kalian ngiranya adalah ya udah kita valid formnya adalah yang biru aja, yang putih nggak usah. Padahal itu adalah taken kontraknya berapa lama teman-teman gitu. Oke, gitu ya teman-teman untuk yang tutorial hari ini. Jadi tugasnya kalian adalah realisasikan perusahaannya kalian itu ke dalam Adam PR-nya ini. Kemudian nanti kalian inputkan bikin tutorial singkat. Jadi kalian screenshot bukan dalam bentuk video. Karena saya tahu kalau bentuk video pasti yang kerja cuma 1-2 anak tok. Yang ini kita bentuk dalam versi screenshot. Jadi nanti kalian teman-teman bisa bagi kerja. Misal si A kerja bikin ini, B kerja bikin ini dan sebagainya. Nanti terus dikumpul kalian bikin dokumennya gitu. Itu lebih cepat. Dan juga jangan lupa untuk yang user roles dan sebagainya tadi, jangan lupa untuk yang masalah assignment, kemudian untuk yang role-nya dia sebagai apa dan sebagainya, ingat-ingat. Saya minta adalah 4 role sebagai user dan 1 role sebagai admin. Gitu. Jadi terserah namanya, kalian langsung mau nama dari anggotanya kalian, misal ini saya ambil contoh mungkin ada namanya Ani, kemudian Budi, Bambang, Seto, Yudo kayak gitu mungkin, ini saya ambil random name ya. Kemudian nanti kalian mungkin mau jadiin si Ani sebagai admin dan sebagainya kayak gitu bebas gitu. Jadi ngikutin nama-nama dari anggotanya kalian silahkan, mau kalian bikin nama random silahkan bebas.
Gitu ya teman-teman, untuk tugasnya itu aja. Nanti kalau sudah, untuk yang tugasnya itu nanti, kalian bisa submit di Google Classroom. Jadi yang belum join Google Classroom, bisa segera join Google Classroom, karena saya untuk yang sistem enterprise nanti untuk tugasnya mungkin kalau nggak lewat email, ya lewat Google Classroom, gitu. Jadi kalian nanti submit di Google Classroom, nanti tinggal otomatis langsung masuk. Dan juga untuk submitnya ini adalah, kalian nanti formatnya juga ada di Google Classroom juga, ketentuan formatnya seperti apa, nanti kalian bisa lihat di situ, gitu. Paham ya teman-teman? Untuk yang materi tutorialnya sampai di sini aja. Kalau teman-teman ada yang ingin bertanya terkait dengan tutorial dan sebagainya dari yang perkuliahan hari ini, ada yang kurang jelas gitu, teman-teman bisa mereply. Tapi kalau misal kurang jelasnya kalian itu secara pribadi, kalian bisa menghubungi saya lewat chat email, lewat chat grup, lewat chat di Classroom, bebas. Terserah kalian, kalian mau ngechat saya lewat apa, mau menghubungi saya lewat apa, gitu. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu nanti di kelas tutorial yang lainnya, gitu. Sampai ketemu lagi teman-teman. Sekian tutorial hari ini. Thank you.